Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai proses pembuatan keripik tempe mata pelajaran budaya Banyumasan. Yuk kita simak bersama-sama. Berkunjung ke produsen keripik tempe. Pada hari Sabtu, Pak Parjo mengajak siswa kelas 5 mengunjungi tempat pembuatan keripik tempe. Pak Parjo ingin para siswa mengetahui dan melihat proses pembuatan keripik tempe secara langsung. Setibanya di tempat pembuatan keripik tempe, Pak Parjo mengajak siswa kelas 5 berkeliling. Selama berkeliling, mereka didampingi oleh Bu Sukma. Bu Sukma adalah pemilik tempat pembuatan keripik tempe. Para siswa mengamati proses pembuatan keripik tempe dengan saksama. Para siswa mencatat informasi yang dijelaskan oleh Bu Sukma. Menjelang siang hari, Pak Parjo mengajak siswa beristirahat sambil makan siang. Pak Parjo juga melakukan tanya jawab dengan para siswa. Kalian tentu sudah mencatat informasi yang dijelaskan oleh Bu Sukma, bukan? Tanya Pak Parjo kepada para siswa. Sudah, Pak, jawab para siswa kompak. Siapa yang masih ingat apa saja bahan yang digunakan untuk membuat keripik tempe? Saya tahu, Pak, seru Aldi sambil menunjuk tangan. Coba sebutkan, Aldi. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat keripik tempe antara lain tempe, tepung beras, dan minyak goreng, Pak, kata Aldi. Yang mau menambahkan? Tanya Pak Parjo lagi. Saya, Pak, ada juga tepung tapioka, bumbu, garam, dan daun jeruk, kata Wulan menambahkan. Apa saja bumbu-bumbu yang digunakan untuk membuat keripik tempe, Wulan? Tanya Ratna kepada Wulan. Bawang putih, ketumbar, dan kemiri yang dihaluskan, Ratna. Sekarang, coba Desi penjelasan membuat keripik tempe, kata Pak Parjo kepada Desi. Langkah pertama membuat keripik tempe adalah tempe tipis-tipis. Setelah itu, haluskan bawang putih, ketumbar, dan garam. Campurkan bumbu halus, tepung beras, dan tepung tapioka dengan udara hingga tercampur menjadi adonan. Adonan sebaiknya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Setelah itu, masukkan potongan tempe ke dalam adonan. Lumuri tempe dengan adon merata. Selanjutnya, goreng adonan tempe sebanyak 3 celupan, kata Desi menjelaskan. Mengapa adonan tempe dicelupkan ke dalam minyak panas sebanyak 3 kali, Desi? Tanya Sarah. Bapak akan menjelaskan, Sarah. Celupan pertama untuk mengikat tepung dengan tempe. Celupan kedua untuk mengeraskan tepung. Celupan ketiga untuk mengeringkan tempe. Setelah itu, angkat dan tiriskan keripik tempe, kata Pak Parjo menjelaskan. Sarah dan siswa kelas 5 lainnya sudah mengerti sekarang. Sore hari, Pak Parjo dan para siswa pamit pulang. Para siswa tidak lupa membeli keripik tempe sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Kemudian kita akan membahas mengenai market analysis. Apa sih itu market analysis? Jadi market analysis adalah pemasaran produk yang bermanfaat untuk mempromosikan produk tersebut sehingga produksi yang dihasilkan yaitu keripik tempe dapat menarik perhatian pembeli. Kemudian pemasaran produk keripik tempe. Jadi dalam pemasaran produk keripik tempe itu memuat 4 langkah. Yang pertama ada penentuan harga, yang kedua pengiriman barang, setelah itu dilakukan promosi, dan yang terakhir penyimpanan produk. Berikut penjelasannya ya adik-adik. Pertama kita menentukan harga. Sebelum menjual, produsen sebaiknya menentukan harga jual keripik tempe. Produsen sebaiknya menentukan harga yang baik dalam berjualan. Harga yang baik itu dapat menarik pelanggan sebanyak mungkin sehingga penjualan dapat tercapai. Harga yang baik diwujudkan dan menjual keripik tempe sesuai dengan kemampuan beli masyarakat. Langkah yang kedua adalah pengiriman barang. Pengiriman barang sebaiknya dilakukan tepat waktu agar tidak mengecewakan konsumen.
Barang yang memiliki masa kadaluarsa juga harus dikirim sebelum masa kadaluarsanya tiba. Pengiriman barang tepat waktu membuat keripik tempe terjaga kualitasnya. Keripik tempe masih renyah dan gurih saat dibeli oleh konsumen. Langkah yang ketiga adalah promosi. Promosi adalah kegiatan mengenalkan barang kepada konsumen untuk memajukan sebuah perdagangan. Kegiatan promosi dapat diwujudkan dengan menjual keripik tempe ke pusat oleh-oleh khas Banyumas serta mengikuti pameran makanan tradisional. Kegiatan promosi dapat membuat keripik tempe Banyumas ini dikenal oleh masyarakat luas. Langkah yang terakhir yaitu penyimpanan produk. Keripik tempe mudah hancur karena bentuknya yang tipis. Oleh sebab itu, produsen harus menyimpan keripik tempe dengan baik. Keripik tempe yang sudah dibungkus tidak ditumpuk agar tidak hancur. Penyimpanan yang baik juga membuat keripik tempe lebih tahan lama. Setelah membaca teks tersebut, kemudian jawablah soal-soal berikut ini. Pertama, apa tujuan Pak Parjo mengajak para siswa kelas 5 ke tempat pembuatan keripik tempe khas Banyumas? Pak Parjo mengajak para siswa kelas 5 ke tempat pembuatan keripik tempe khas Banyumas ingin para siswa mengetahui dan melihat proses pembuatan keripik tempe secara langsung. Kedua, apa saja sih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat keripik tempe? Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat keripik tempe itu antara lain tempe, tepung beras, dan minyak goreng, tepung tapioka, bumbu, garam, dan daun jeruk. Kemudian bumbu yang dihaluskan meliputi bawang putih, ketumbar, dan kemiri. Soal yang ketiga, apa saja sih bahan yang digunakan untuk membuat bumbu halus? Untuk membuat bumbu halus, bahan yang digunakan yaitu bawang putih, ketumbar, dan kemiri yang dihaluskan. Selanjutnya, soal yang terakhir, mengapa adonan tempe harus dicelupkan sebanyak 3 kali ke dalam minyak panas? Adonan tempe harus dicelupkan sebanyak 3 kali ke dalam minyak panas karena celupan pertama untuk mengikat tepung dengan tempe, celupan kedua untuk mengeraskan tepung, dan celupan yang ketiga untuk mengeringkan tempe. Ayo tulis kembali bahan-bahan beserta langkah pembuatan keripik tempe. Tulislah menggunakan bahasamu sendiri ya. Bahan-bahan dan langkah-langkah dalam pembuatan keripik tempe. Bahan-bahannya yaitu tempe, tepung beras, minyak goreng, tepung tapioka, bumbu, garam, dan daun jeruk. Kemudian bumbu halus yaitu seperti bawang putih, ketumbar, dan kemiri. Langkah-langkahnya yaitu, langkah pertama membuat keripik tempe adalah tempe tipis-tipis. Setelah itu, haluskan bawang putih, ketumbar, dan garam. Campurkan bumbu halus, tepung beras, dan tepung tapioka dengan udara hingga tercampur menjadi adonan. Adonan sebaiknya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Setelah itu, masukkan potongan tempe ke dalam adonan. Lumuri tempe dengan adon merata. Selanjutnya, goreng adonan tempe sebanyak 3 celupan. Oke adik-adik semuanya, itu tadi proses pembuatan keripik tempe, mulai dari bahan-bahan, langkah-langkah, dan pemasaran produk keripik tempe. Semoga mudah dipahami ya. Sekian dari Kak Nana dan Kak Ning, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.